Di balik senyum ramah sang primadona warga, ada pesona yang memikat jiwa. Ketika rasa kagum berubah menjadi rahasia, disitulah kisah tak terduga bermula. Ini adalah kisah tentang Bu RT yang istimewa. Kisah nyata latihan bareng Bu RT yang adil dan bijaksana. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi, semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Rijal. Usia 19 tahun, status masih bujangan, dan masih sekolah kelas 2 SMA. Seharusnya kelas 2 SMA itu usianya 17 tahun. Tapi karena dulu aku pernah nggak naik kelas, akhirnya usiaku ketuaan 2 tahun. Dan gara-gara berantem oleh Pak Guru, aku dikeluarin dari sekolah. Terpaksa pindah. Setelah pindah, aku nggak pernah berubah. Masih suka nakal. Aku sering bolos. Akhirnya aku dikeluarin lagi dan terpaksa pindah lagi. Tapi untuk yang kali ini, aku sudah tobat. Gak mau nakal lagi. Kasian sama orang tua yang lelah cari uang sekolahin anak, tapi anaknya malah jadi preman. Namun di sini aku gak mau bercerita mengenai kenakalanku di sekolah, karena hal itu gak perlu diceritakan. Gak baik untuk dijadiin contoh. Tapi di sini, aku mau cerita tentang Bu RT Cuantik, yang juga seorang istri PNS yang pernah ngajak aku ke rumahnya. Ngapain ke rumahnya? Ya apalagi kalau bukan berbagi kebaikan negara. Nah, kalian mau tahu cerita selengkapnya? Simak dan baca sampai selesai. Ceritaku mulai dari 5 bulan yang lalu. Saat itu pukul 1 siang, oleh ayah aku disuruh mengambil bil pajak bangunan ke rumah Bu Tini, seorang ketua RT 4 di kelurahan tempat tinggalku. Dan untuk sekedar tahu saja, Bu Tini itu sebelum menikah dengan Pak Dani, suaminya yang sekarang, ia seorang janda beranak 1. Dan sama Pak Dani, ia belum punya anak. Dengar-dengar dulu sebelum menikah, ia pernah berantem dengan istri Pak Dani, dituduh pelakor. Akhirnya karena wajahnya yang cuantiknya sundul langit itu, Pak Dani lebih memilih dia, lantas menceraikan Bu Lina, istri sahnya. Setelah proses perceraian resmi, barulah Pak Dani meresmikan pernikahan mereka secara hukum negara. Maklum, karena seorang PNS, status pernikahannya harus jelas. Gak boleh menikah hanya sekedar sah di mata agama saja. Di kelurahan tempat tinggalku ini, selain cuantik dan berusia muda, Bu Tini juga dikenal telaten dalam segala hal. Ia pandai memasak, suaranya merdu jika bernyanyi, dan yang lebih menonjol ia pandai berbicara dan public speaking, serta suka bersosialisasi ke masyarakat. Nah, karena memiliki kelebihan itulah, orang-orang di kelurahan lupa sama masa lalu Bu Tini yang sudah merebut suami orang. Dan karena pergaulannya yang supel, oleh Pak Lurah ia diangkat jadi ketua RT. Tapi menurutku hal itu nggak harus dijadiin soal yang rumit. Masa lalu biarlah berlalu. Karena sejelek-jeleknya hidup seseorang, suatu saat ia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Karena setiap orang pasti punya cerita suram. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Begitu sampai di depan rumah Bu Tini, aku nggak langsung masuk ke dalam, tapi berdiri sejenak di depan teras rumahnya. Kemudian,
aku baca chat WhatsApp dari Rudi, temanku yang ngajak main bola di lapangan dekat kantor lurah. Entar sore, aku langsung gabung ke klub. Sekarang lagi di rumah Bu RT. Disuruh ayah ambil bil pajak. Ucapku membalas chat, lalu masukin HP ke saku celana. Usai masukin HP, kepalaku yang tadi menunduk otomatis terangkat dan langsung mengarah ke depan pintu rumah Butini. Tapi aku kaget bukan main. Pasalnya, dari balik pintu, aku melihat Pak Misran keluar sambil senyum-senyum sendiri, seperti orang jatuh cinta. Lantas aku mikir sejenak, kenapa dia di sini? Apa mungkin karena ada urusan kelurahan? Pak Misran itu lurah di kelurahan tempat tinggalku. Kalau ada urusan kelurahan, biasanya kan ketua RT yang menemui Pak Lurah. Ini kok dia yang datang ke rumah RT? Mana posisi suami Butini lagi nggak ada di rumah? Jam segini Pak Dani pasti masih di kantor. Wah, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Jangan-jangan... Rijal, kenapa berdiri di sini? Tiba-tiba Pak Misran menyapaku yang baru saja lagi berpikir. Tanpa kusadari ia sudah berada di depanku. Pak, mau ambil bil pajak, disuruh ayah. Sahutku gugup dan heran. Oh, ambil saja sama Butini, ucap pria itu melangkahkan kakinya. Di halaman rumah tak terlihat kendaraan pribadinya. Mungkin ia kesini berjalan kaki. Selanjutnya, aku berjalan menuju teras rumah Butini. Sementara kepalaku masih penasaran dengan kehadiran Pak Lurah. Aku majukan kepala ke arah daun pintu dan... "Permisi Bu," ucapku. Tak lama kemudian, muncul wanita cuantik dari balik pintu hamar. Tebakanku itu hamarnya Butini sih. "Nak Rizal, ada apa nak?" Tanyanya kemudian dengan ekspresi wajah seolah menyembunyikan sesuatu. Aku pun semakin heran dengan tingkah pola wanita itu. "Mau ambil bil pajak, Bu," jawabku. "Bil pajak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Duduk dulu, Jal," sahutnya sambil berjalan ke ruang kerja yang tak jauh dari arah hamar. Aku duduk di kursi tamu sambil melihat foto-foto kegiatan Bu RT di kantor lurah yang terpampang di dinding rumah. Wanita ini terlalu muda dan cuantik untuk menjadi ketua RT. Gumamku sejenak. Mungkin sudah sekitar 1 menit aku menunggu. Butini belum juga lekas menemuiku di ruang tamu. Kok lama banget sih? Aku gelisah karena sebentar lagi rencanaku mau kumpul bareng teman-teman klub bola. "Bu!" Akhirnya aku memanggil karena sudah tak sabar. "Ya, sebentar Rijal. Kamu ini gak sabaran banget sih. Kok punyamu gak ada ya?" ucapnya seraya membolak-balikan kertas di atas meja. "Nggak ada." "Kalau nggak ada aku pulang dulu ya Bu. Mau gabung temen klub bola," sahutku seraya berdiri. Ada kok. Ini, jangan hilang ya. Langsung kasih sama bapakmu," ujarnya sambil memperhatikan kertas di tangan. Lalu ia melangkah ke arahku. "Makasih Bu," ucapku meraih kertas bil dari uluran tangannya. "Ya, sama-sama. Mau langsung pulang?" sahutnya. "Iya," sahutku singkat. Aku sudah gak heran dengan pertanyaan Butini. Dia orangnya memang ramah sama warga. "Sebelum pulang, kamu duduk dulu sebentar. Ibu mau kasih buah terong sama ibumu. Kemarin habis panen di kebun beakang," ucapnya seraya tersenyum manis. Akhirnya aku terpaksa menunggu. Duduk lagi di kursi tamu.
Butini selain menjadi ketua RT, dia juga hobi menanam sayuran di halaman biakang rumahnya yang luas. Orangnya memang multifungsi, selalu pandai memanfaatkan waktu dan keadaan. Aku sudah lama menunggu di ruang tamu, tapi Butini belum juga kembali. Karena penasaran, akhirnya aku berteriak memanggil, tapi gak ada sahutan. Dan karena bosan menunggu, akhirnya aku berberani diri masuk ke ruang tengah rumahnya, lalu menuju kebun sayuran di halaman beakang. "Maaf Bu, kok lama banget? Butini di mana?" Tanyaku seraya celingak-celinguk mencari-cari melihat ke sekeliling. "Halo Butini." Masih gak ada sahutan. Yang kulihat hanya tanaman sayuran dan air mancur. Sejurus kemudian, aku putar badan hendak kembali lagi ke ruang tamu. Namun, sekonyong-konyong, aku kaget setengah mati. Ternyata Butini tergeletak di lantai dekat wastafel. Lantai itu basah kena air. Mungkin ia pingsan habis terjatuh. Sementara buah terong di dalam kantong plastik berserakan. Tadi saat menuju kebun miliknya, aku nggak sempat melihat ke arah dapur. Karena buru-buru, aku langsung melintas ke arah beakang. Jadi aku nggak tahu, ternyata wanita itu sudah pingsan. Butini. Ucapku mendadak panik, lalu menggoyang-goyangkan bahunya. Tapi ia masih belum siuman. Ya Tuhan, gimana ini? Gumamku dalam hati. Apa aku hubungi Pak Dani saja? Tapi ntar dikirain aku... jangan. Butini, bangun Bu. Masih sama. Netranya tetap terpejam. Lalu kutaruh jari telunjuk di hidungnya. Ia masih bernafas. Selanjutnya aku pun kehilangan akal. Gak tahu apa yang harus kulakukan. Namun selang beberapa saat aku ingat. Di sekolah saat pelajaran olahraga, aku pernah diajarin cara memberi nafas buatan untuk orang pingsan. Tapi ini ide konyol. Butini kan wanita. Sementara nafas buatan hanya bisa dilakukan kalau korbannya laki-laki. Masa aku harus menyentuh mulut Butini? Tapi jika tidak dilakukan, orang ini pasti bisa sekarat. Bagaimana ini? Akhirnya dengan terpaksa aku pun memberikan nafas buatan untuk Butini. Alhamdulillah ia sudah sadar. Dan setelahnya aku benar-benar malu. Sumpah, seumur hidupku baru kali ini aku mencium mulut wanita. "Maafin aku ya Bu, tadi terpaksa," kataku sembari nunduk saat kami sudah berada di ruang tamu. "Gak apa-apa Rijal, biasa saja, gak usah malu. Untung ada kamu, kalau enggak mungkin aku sudah tamat," sahut Bu RT. "Ibu beneran udah enakan? Kalau iya aku pulang dulu," ujarku. "Nanti saja, kok buru-buru sih?" Tiba-tiba ia menggenggam tanganku. Terang saja aku grogi. Ada apa ini? Lantas kuyepas genggaman tangannya dengan perlahan. Tapi Butini malah menatapku intens. "Kamu sekolah terus kan sekarang?" tanyanya tiba-tiba. "Iya Bu, sudah gak pernah berantem lagi," jawabku heran. "Baguslah kalau begitu, kan sudah janji sama ibu gak mau berkelahi lagi," sahutnya. "Iya Bu," jawabku. Dulu, Butini memang pernah terlibat dengan kasusku di sekolah. Ia terpaksa memberikan jalan damai kepada temanku yang waktu itu kuajak berantem lantaran diejek gara-gara kalah tanding bola. Pihak sekolah sudah nggak sanggup mengatasi masalah kami. Hingga akhirnya ketua RT terpaksa turun tangan. "Kalau dilihat-lihat, kamu itu ganteng loh ya.
Rugi kalau jadi anak Noekal. Kamu harus jadi laki-laki yang berprestasi, ucap Butini kemudian melanjutkan obrolan. Hehe, Bu. Makasih, jawabku mendadak tersanjung dan gugup. Aku ini pria muda yang masih ABG. Wajar jika dipuji suka tersanjung. Apalagi yang mujinya Bu RT cantik. Pantas saja aku GR. Intan kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanyaku basa-basi. Dia lagi keluar kota bareng ayahnya, jawab Bu RT. Oh, Pak Dani dinas luar, ujarku. Iya, jawabnya. Terus, tadi Pak Misran ngapain ke sini? Tiba-tiba aku keceplosan. Dan karena sadar sudah bertanya ceroboh, refleks kututup mulutku dengan telapak tangan. Pak Misran kesini? Tanya Butini dengan wajah kaget. Tapi sedetik kemudian ia pura-pura nggak tahu. Ah, mana ada. Pak Misran di kantor lurah. Kan ada pembagian BLT hari ini. Sambungnya dengan wajah sedikit pucat. Sementara aku yang melihat jadi semakin penasaran. Aku yang sudah merasa kecolongan bicara akhirnya terpaksa berterus terang. Lantas ku bilang saja tadi di depan ketemu Pak Misran. Oh, itu tadi ada urusan kelurahan, sahutnya gugup. Kemarin aku pinjam cap tanda tangan lurah, lupa kembaliin. Akhirnya Pak Lurah dengan murah hati mau ambil ke sini. Sambungnya tak berani menatap wajahku, seperti salting alias salah tingkah. Yang ia ucapkan barusan alasan yang tak masuk akal. Masa Pak Lurah yang ambil? Bukannya ada Pak Seklur alias sekretaris lurah yang bisa disuruh ke rumahnya? Dari pola wanita ini aku sudah bisa menebak. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres. Orang kalau ditanya jawabnya gugup seperti itu tidak mungkin tanpa sebab. Pasti ada sesuatu. Ya sudah, sekarang kamu pulang dulu ya. Bawa terong ini, langsung kasih sama ibu, ucap Butini kemudian. Nah kan, baru saja membahas tentang kehadiran Pak Misran, aku malah diusir pulang. Tadi saat mau pulang aku malah ditahan. Ada apa coba kalau nggak menghindar dari rahasia? Aku pun pulang ke rumah diliputi rasa penasaran yang luar biasa. Bukan karena ingin kepo urusan orang, hanya saja menurutku sikap Bu RT gak sesuai dengan jabatannya. Contoh, berkurung dengan pria lain saat suami tak ada. Tapi sebenarnya di balik rasa penasaranku, jujur mendadak aku merasa suka sama Butini. Apalagi saat tadi ngasih nafas buatan, tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak pada diriku. Kalian tahu kan maksudnya? Gak perlu kujelaskan secara detail. Maklum, pedoman komunitas YouTube. Aku memang anak yang gaul, banyak teman. Tapi secara biologis, aku ini masih polos, belum punya pengalaman. Alhasil, setelah sampai di rumah, pikiranku terus mengiang di ingatan. Akhirnya, daripada kepikiran, ku ambil bola di dalam lemari, ganti kostum, dan langsung menuju lapangan di sebelah kantor lurah. Saat itu, kami bertanding dengan semangat. Klub kesayanganku berhasil mengalahkan klub B. Dan keesokan harinya, kami tanding lagi. Namun, di tengah pertandingan, aku mau buang air. Karena sudah tak tahan, aku keluar dari pertandingan.
lantas menuju ke WC kantor lurah. Saat itu seingatku jam 2. Sudah waktunya pegawai kantor pulang. Lalu dengan buru-buru aku menuju pintu WC. Sudah selesai dan aku lega. Setelahnya, niat mau melanjutkan pertandingan. Tapi mendadak, aku mendengar ada suara aneh di balik dinding WC. Karena penasaran, lantas ku coba wintip, tapi gak terlihat. Di ruangan sebelah gelap. Terus dari mana sumber suara itu? Hah? Tidak mungkin. Masa suara itu dari ruang kerjanya Pak Lurah? Tapi percaya atau tidak, aku langsung mencari cara untuk masuk. Aku berlari kecil memutari gedung dan sudah tiba di depan pintu utama kantor lurah. Suasana sepi membuat aku semakin jelas mendengar suara aneh tersebut. Awalnya agak sayup, tapi semakin lama semakin jelas. Dengan berjalan menjinjit, aku mendap-mendap masuk dan mencoba melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Aku lagi beruntung, pintu kantor Pak Lurah gak tertutup rapat. Dan di sebelahnya ada ruang kamar mandi khusus untuk tamu kantor. Mungkin bersebelahan dengan WC umum, dan mungkin dari situ juga aku mendengar suara aneh barusan saat buang air. Dan apa yang terjadi kemudian? Dek, jantungku berdebuar. Seketika nafasku hampir terhenti kala melihat di dalam ruang kerja Pak Misran. Kalian tahu apa yang terjadi? Aku sendiri gak percaya melihatnya. Dengan perasaan campur aduk dan juga sedikit ada rasa cemburu di hati, sambil melihat ku beranikan diri mendowong pintu ruang kerja Pak Misran. Siap, pintu terbuka. Rijal, ucap Pak Misran dan Bu Tini kemudian secara berbarengan. Mendadak wajah mereka kaget bukan main. Lalu dengan tergesa-gesa mereka menyudahi aktivitas kerjanya. Oh, ternyata benar dugaanku, ucapku seraya menatap tajam ke arah mereka. Rizal, kamu jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, ucap Pak Misran lalu mendekat ke arahku. Sementara Bu Tini menundukkan wajahnya karena malu. Lalu beberapa detik kemudian ia mengambil tas di atas meja. Hahaha, gak seperti yang aku bayangkan. Aku ini bukan anak SD lagi, Pak. Aku melihat jelas apa yang kalian lakuin barusan. Masih mau mengelak, sahutku kemudian setengah membentak. Bukan begitu, Nak Rizal. Tapi apa? Sahutku. Sudah, ini ambil saja. 10 juta, tapi dengan syarat jangan pernah bilang sama siapa-siapa. Tiba-tiba Bu Tini memotong omonganku. Aku tahu maksud Bu Tini ngasih uang supaya aku diam. Tapi dasar aku, karena jarang dapat uang jajan gede dari ayah, ku ambil uang itu. Lantas aku pulang dan ku traktir teman-temanku di lapangan. Saat malam harinya, aku gelisah. Entah apa yang kurasakan. Meski punya uang banyak saat itu, tak serta-merta membuat aku senang. Aku merasa sakit hati sama Bu Tini. Padahal dia bukan siapa-siapa bagiku. Apalagi mengingat kebersamaannya dengan Pak Misran di kantor lurah, rasanya hendak kubongkar rahasia mereka, supaya hatiku puas. Tapi kalau kubongkar, kasihan sama Bu Tini. Masa aku malu-maluin orang yang kukagumi? Tapi apa yang harus kulakukan? Diam saja. Sementara wanita itu asik sama selingkuhannya. Masa aku nggak kebagian? Tiba-tiba aku mikirnya ke sana. Aku juga harus mendapat bagian. Jangan hanya Pak Misran saja. Singkat cerita,
Berhari-hari aku memikirkan tentang Bu Tini. Hingga tak terasa sampai 2 minggu kemudian, terdengar kabar kalau Pak Misran dibutasi ke dinas lain. Entah apa sebabnya, aku kurang tahu. Nah, sejak saat itulah, mendadak Bu Tini sering hubungin aku. Setiap malam ia menelpon dan ngajakin aku curhat. Ia dapat nomor HP-ku dari guru di sekolah. Aku yang dari awal kagum sama kecuantikan Bu Tini, terang saja bahagia melayani curahan hatinya. Ia akhirnya mengaku selama ini nggak bahagia sama Pak Dani. Itulah alasan kenapa ia menjalin hubungan kebaikan sama Pak Lurah. Namun, saat lagi bahagia-bahagianya bersama Pak Lurah, ia terpaksa berpisah karena Pak Lurah sudah pindah tugas. Terus sama aku cuma untuk pelarian? Tanyaku di sela teleponan. Enggak juga sih. Jujur, dari dulu ibu suka kok sama Rijal. Cuma ibu merasa nggak pantas menjalin hubungan sama anak tetangga. Jelas Bu RT. Oh, jadi memang suka ya? Tanyaku pura-pura jual mahal. Iya, kenapa? Rijal nggak mau? Sahut beliau. Mau kok, tapi kalau ibu dan bapakku tahu gimana? Tanyaku. Aku benar-benar bahagia malam itu. Bisa teleponan sampai larut malam sama istri orang yang cuantiknya kebangetan. Jangan sampai mereka tahu, kita harus hati-hati. Jawab Bu RT atas pertanyaanku tadi. Oke, aku setuju. Jawabku sumringah. Jujur, aku benar-benar penasaran. Seperti apa rasanya terbang ke langit tinggi. Seumur hidup, aku belum pernah merasakannya. Ya wes, kebetulan ibu lagi kangen. Tapi Mas Dani lagi dinas. Kamu ke rumah sekarang ya, ibu tungguin. Ucap Bu RT. Intan gimana? Tanyaku khawatir. Dia sudah tidur. Pokoknya aman. Cepetan ke sini, sahutnya. Iya Bu Tini Suwayang, ucapku menutup panggilan lalu bergegas ke rumahnya. Begitu sampai, seperti elang yang mencari mangsa, tanpa aba-aba, Bu Tini langsung ngajak aku bekerja sama penerbangan jukung otomatis ke angkasa Nirwana Ambarawa. Saking bersemangatnya, ia hampir lupa menutup pintu. Ternyata terbang diam-diam dan sambil merasa takut diketahui orang, rasanya lebih indah daripada terbang secara aman. Kenapa aku bilang begitu? Karena dulu, selain tergesa-gesa, kami juga sering mengerjakan kebaikan di hotel. Makasih ya Rijal, ibu bahagia banget. Nggak nyangka kamu jago. Ucapnya di suatu kesempatan saat kamu selesai berkelana kebaikan negara. Sama-sama Bu, aku juga bahagia, sahutku. Kamu suka kan? Tanya beliau. Sangat suka, jawabku sumringah. Nah, itulah kisahku memiliki pengalaman sama Bu RT. Sejak penerbangan pertama, semakin lama kami semakin sering terbang jauh. Tak terhitung berapa kali. Hingga sampai di suatu saat, akhirnya kami berdua sepakat mengakhiri semuanya. Karena kami telah sadar dengan dosa. Sebuah ceramah di YouTube dan TikTok telah menyadarkan aku betapa beratnya dosa orang yang suka sembarangan. Ditambah lagi, sekarang aku punya kekasih yang sangat kusayangi. Tak baik jika aku terus-terusan bersama Bu RT yang notabene istri orang lain. Dan tahukah kalian siapa kekasihku tersebut? Ya benar, Intan. Putri tiri dari Bu RT alias anak kandung Pak Dani.
Begitulah kisah pengalamanku antara aku dan Bu RT yang sempat membuatku lupa diri. Karena aku hanya memikirkan yang penting hatiku bahagia. Bagaimana menurut kalian? Coba tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah dan kesadaran untuk bertaubat bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita sedang terlena oleh dosa dan kesenangan duniawi yang semu. Bahaya kesenangan sesaat. Dari Rijal, kita belajar bahwa menuruti hawa nafsu untuk menjalin hubungan terlarang dengan istri orang lain mungkin terasa indah di awal. Namun pada akhirnya hanya akan menyisakan kegelisahan dan dosa besar yang membebani hati. Ujian integritas. Sosok Butini mengingatkan kita bahwa kecantikan dan jabatan sosial, seperti Bu RT, bukanlah jaminan kemuliaan akhlak. Menyimpan rahasia perselingkuhan di balik citra yang bijaksana hanyalah bom waktu yang akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga sendiri. Keberanian untuk berhenti. Keputusan Rijal untuk mengakhiri hubungan terlarang tersebut demi menjaga perasaan kekasihnya, Intan, dan menghindari dosa lebih lanjut adalah langkah kedewasaan yang patut dicontoh. Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki moral diri. Semoga kita semua senantiasa dijaga dari godaan yang menyesatkan dan diberikan kekuatan untuk selalu memilih jalan yang halal dan diberkahi. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hasyilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.